Rasul SAW mengatakan, "Ballighu anni walau ayat," sampaikan dari aku walaupun satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyuna wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna awlan nasi bil muttaquna man kanu wa haitsu kanu. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulun nabiyul karim. Ma'asyiral hadirin jamaah sedang Jumat yang dimuliakan Allah. Mengawali khutbah Jumat pada siang hari ini, izinkanlah kami selaku khatib mengajak pada jamaah sekalian, terlebih khusus pribadi kami sendiri, marilah kita meningkatkan kadar keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang dapat diartikan takut kita kepada Allah. Takut kalau kita tidak menjalankan perintah Allah. Takut kalau kita melanggar larangan-larangan Allah. Takwa yang pada hakikatnya jamaah hadirin kita mampu mengendalikan diri kita sendiri, mampu mempertahankan dan meningkatkan kualitas amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu berusaha semaksimal mungkin untuk tetap istiqomah dan selalu melakukan mujahadah setiap aktivitas kegiatan yang kita lakukan dengan jalan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, menyembah kepada Allah dan tidak mempersekutukan dengan sesuatu apapun. Karena ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala jamaah hadirin adalah merupakan bagian dari konsekuensi atas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan yang tidak didasari dengan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan yang tidak diikutsertakan dengan selalu berbuat ihsan, berbuat kebaikan. Maka mustahil keimanan kita akan sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jemaah hadirin sedang Jumat yang dimuliakan Allah, mari kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga, untuk memelihara keimanan yang saat ini Allah titipkan dalam jiwa kita. Karena kita tidak tahu jemaah hadirin, keimanan seorang hamba itu, ketakwaan seorang hamba itu kadangkala bertambah, kadangkala berkurang. Bahkan kita tidak tahu keimanan ketakwaan kita akan hilang sirna dalam jiwa kita. Pada saat keimanan ketakwaan kita bertambah, meningkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, segala amal ibadah, amal perbuatan tidak akan sulit bagi kita untuk menjalankannya, tidak akan berat untuk kita lakukan, sekalipun amal ibadah itu besar bentuknya. Tapi pada saat keimanan ketakwaan kita berkurang, menurun di hadapan Allah Subhanahu wa taala jemaah hadirin, segala amal ibadah, amal perbuatan akan terasa berat,
akan terasa sulit bagi kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, sekalipun amal ibadah itu kecil bentuknya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seringkali mengingatkan kepada kita, al-imanu yazidu wa yanqus. Keimanan seorang hamba itu kadangkala bertambah, kadangkala berkurang. Oleh karena itu jamaah hadirin sedang Jumat yang dimuliakan Allah, kita pelihara, kita jaga keimanan kita. Pada saat dalam kondisi situasi apapun, pada saat kita bertemu dengan siapapun, dalam keadaan apapun, ittaqillah haitsumma kunta, takutlah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Karena dengan takwa inilah jamaah hadirin salat Jumat yang dimuliakan Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan suatu keberuntungan, kebahagiaan yang bakal akan kita peroleh baik di dunia maupun di akhirat. Dengan takwa inilah jamaah hadirin, Allah subhanahu wa ta'ala akan merealisasikan janji-janjinya kepada setiap hamba-hambanya yang senantiasa selalu takut di dalam setiap berbuat, bertindak, bersikap, menanamkan sikap muraqabah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Merasa apa yang dia lakukan, merasa apa yang kita lakukan, Allah subhanahu wa ta'ala melihat apa yang kita lakukan, merasakan Allah subhanahu wa ta'ala hadir tatkala kita melakukan aktivitas kegiatan di dalam kehidupan dunia ini. Bahkan dengan takwa jamaah hadirin sedang Jumat yang dimuliakan Allah, Allah akan menurunkan berkahnya, Allah akan menurunkan barokahnya, bukan hanya saja secara personal, tetapi Allah akan menurunkan berkah barokahnya di dalam suatu negeri maupun bangsa yang hebat. Keberuntungan yang bakal Allah berikan kepada kita jamaah hadirin di dalam surat Al-Hujurat nomor surat 49 ayat 13, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia adalah orang-orang yang senantiasa selalu bertakwa. Orang yang bertakwa akan mendapatkan kemuliaan, mendapatkan kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan kemuliaan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna aulan nasi bil muttaquna man kanu wa haitsu kanu. Sungguhnya seutama-utama manusia denganku, kata Allah, adalah orang-orang yang senantiasa salah takut kepada Allah, siapapun dia dan bagaimanapun keadaan dia. Allah tidak melihat seorang hamba apakah dia memiliki kedudukan jabatan yang tinggi, apakah dia seorang hamba yang memiliki harta kekayaan yang melimpah ruah, tapi kita akan mendapatkan keberuntungan, kemuliaan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala dan baginda Nabi Muhammad kalau kita senantiasa selalu takut kepada Allah. Kemudian keberuntungan yang kedua di dalam surah At-Talaq nomor surat 65 ayat 2 dan 3, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Kalau kita takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan memberikan jalan keluar di dalam setiap permasalahan yang kita hadapi. Allah akan memberikan solusi di dalam setiap kesulitan yang kita hadapi. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezekinya kepada kita, baik rezeki itu yang berupa materi maupun non materi, baik itu rezeki yang bersifat tenaga, moral maupun material. Dan itu adalah rezeki yang tanpa sadar kita selalu bermohon, bermunajat kepada Allah, meminta ampunan, meminta petunjuk, meminta hidayah. Dan di saat itulah Allah subhanahu wa ta'ala
akan memberikan rezekinya kepada kita semua jemaah hadirin. Faman yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Kalau kita takut kepada Allah, Allah pun akan memberikan kecukupan di dalam kebutuhan hidup kita jemaah hadirin. Kemudian keberuntungan yang keempat sama di dalam surah At-Talaq nomor surah 65 ayat 4. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra. Kalau kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan, akan melancarkan setiap aktivitas kegiatan yang kita lakukan di dunia ini jemaah hadirin. Kebaikan yang kita lakukan, aktivitas yang kita lakukan, kalau kita senantiasa selalu menghadirkan Allah, apapun bentuknya, apapun caranya, di situ jalan kemudahan yang Allah akan berikan kepada diri kita. Di situ Allah akan membimbing kita jemaah hadirin, mengarahkan kepada kita hal yang baik, menjauhkan hal-hal yang buruk. Baik perbuatan, misalnya kita mencari pekerjaan, jodoh, kematian, dan itu kalau tidak dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala jamaah hadirin, dengan ikhtiar usaha yang kita lakukan dan maksimal, maka kemudahan akan mudah Allah turunkan kepada kita. Itu kalau kita takut kepada Allah. Kemudian keberuntungan yang kelima di dalam surah At-Talaq dalam surah 65 ayat 5, Allah menyampaikan wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan ampunan kepadanya, wa yu'zim lahu ajra, dan Allah pun akan melipatkan setiap kebaikan. Allah akan melipat gandakan setiap kebaikan yang dia lakukan. Di dalam surah An-Nahl nomor surah 14 ayat 18, Allah pun menyebutkan manja abil hasanati falahu asru amsalha wa manja abis sayyati fala yujza illa mislaha. Kalau kita berbuat kebaikan, Allah akan membalas dengan 10 kebaikan. Jika kita berbuat kejahatan, Allah pun akan membalas setiap kejahatan yang kita lakukan. Ampunan yang Allah berikan kepada kita jamaah hadirin, pahala yang Allah lipat gandakan, kebaikan yang kita lakukan, Allah tidak memandang status manusia itu. Siapapun yang menghadirkan Allah Subhanahu wa taala berbundajat, bermohon ampunan kepada Allah, sebesar apapun kesalahan yang kita lakukan, seluas apapun dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, tatkala Allah hadirkan dalam diri kita, kita bermohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan kebaikan yang kita lakukan, wa yu'zim lahu ajra, Allah akan lipat gandakan jemaah hadirin. Dan yang tak kalah pentingnya jamaah hadirin, keberuntungan, keberkahan Allah akan turun apabila kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya saja terhadap diri kita, tapi terhadap suatu bangsa, negeri yang tatkala penduduknya, rakyatnya semuanya beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menurunkan berkahnya. Di dalam surah Al-A'raf nomor surah 7 ayat 96, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun.
Dan sekiranya di dalam suatu negeri, bangsa, rakyatnya, penduduknya semuanya beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan, akan memberikan keberkahan yang turunnya dari langit, dan Allah pun akan mengeluarkan berkah rahmatnya yang keluar dari perut bumi. Tapi ada juga di antara bangsa atau negara, sebagian besar di dalam ayat ini mengatakan banyak yang mendustakan ayat-ayat Allah. Dan tatkala mereka mendustakan ayat-ayat Allah, tidak mempercayai akan ayatnya Allah, maka akan dengan mudah Allah akan menurunkan musibah. Maka Allah dengan mudah akan memberikan azab kepada bangsa di negara tersebut. Di dalam surah Al-A'raf ini, jamaah hadirin, ini bisa jadi Allah berikan kepada negara kita yang tercinta, bangsa Indonesia ini. Sudah 2 minggu kurang mungkin, di bulan Agustus, bangsa negara kita telah merdeka, 78 tahun merdeka. Bahkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar saja, bahwa keberkahan yang Allah turunkan kepada bangsa Indonesia kita ini tidak lain karena berkah, tidak lain karena rahmat Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada bangsa kita. Itu pun tidak lain karena perjuangan, tetesan darah para pejuang-pejuang rakyat Indonesia dengan mengorbankan hartanya, keluarganya, memperjuangkan bangsa Indonesia kita yang tercinta ini. Jamaah hadirin, sudah patutnya kemerdekaan yang saat ini kita rasakan harus kita syukuri, karena ini semua adalah nikmat yang paling besar yang Allah berikan terhadap bangsa negara kita yang tercinta ini. Jamaah hadirin, kemerdekaan bangsa Indonesia yang diperoleh oleh rakyat Indonesia itu bukanlah suatu hadiah yang diberi oleh penjajah Belanda. Indonesia merdeka bukan karena pemberian bangsa Belanda dan lain sebagainya, tapi yang tak kalah penting, kemerdekaan yang kita rasakan saat ini itu karena rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Dan sudah sepatutnya wajib bagi kita, jamaah hadirin, kita untuk andil dalam menciptakan, menjaga ketenangan, kenyamanan di negeri kita yang tercinta ini. Jamaah hadirin, bagaimana kita bisa membangun dengan baik benar bangsa Indonesia kita ini, jamaah hadirin, dengan tidak menyalahi, dengan tidak memfitnah, tidak menjadi suatu provokasi yang justru akan mengakibatkan para pejuang-pejuang kita menangis akibat tingkah laku sikap kita di bangsa Indonesia ini. Karena apa yang dikatakan oleh Bung Karno, beliau mengatakan, perjuangan aku itu mudah karena aku mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena engkau akan memerangi bangsamu sendiri. Dan ini menjadikan suatu ibrah pelajaran kita sebagai rakyat Indonesia, jamaah hadirin, yang intinya semuanya itu kalau tidak rahmat dan berkah dari Allah, kita saat ini tidak akan merdeka, jamaah hadirin. Karena apa? Sebagian rakyat Indonesia ini sudah kita ketahui bahwa lebih dari 90% rakyatnya, warganya, masyarakatnya mayoritas beragama Islam. Dan kita yakin karena ketakwaanlah, karena keimanan rakyat Indonesia kita ini, Allah Subhanahu wa taala menurunkan berkahnya kepada bangsa negara kita. Sesuai apa yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, bahwa berkah itu adalah merupakan ziyadatul khair. Semakin banyak nilai-nilai kebaikan yang ada di dalamnya. Dan ini semuanya tidak lain karena kucuran berkah yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, jemaah hadirin sedang Jumat yang dimuliakan Allah, kita berdoa dan munajat, mudah-mudahan bangsa negara kita ini menjadi negara yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Saba ayat 19,
menjadi suatu negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yaitu negerimu adalah negeri yang baik, pemimpinmu adalah pemimpin yang memaafkan manusia di muka bumi ini. Mudah-mudahan kita menjadi manusia yang senantiasa selalu membangun bangsanya, negerinya dengan nyaman dan kondusif saat ini. Jamaah hadirin, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan jalan bagi kita untuk membangun negara kita yang tercinta ini. Jamaah hadirin, dengan memperbanyak kegiatan yang positif, memperbanyak melakukan hal-hal yang membawa suatu kemaslahatan yang bukan hanya saja untuk diri kita, orang lain, tapi kemaslahatan untuk bangsa dan negara kita yang tercinta ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi dan memberikan rahmatnya kepada kita. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wa syukurillah, wala hawla wala quwwata illa billah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumal qiyamah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyuna maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun al-kiram, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa'lamu anna Allah ta'ala sallallahu nabiy qadima faqala jalla jalaluhu inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabi tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum man amwat innaka as-sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha al-'azima yazkurkum wazkuruhu ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.